Cuma lamun kita doang yang tidak beriman, sekedar tahu tentang Allah itu hanya satu esa dan aku yakin tentang keesaan Allah dengan sifat-sifatnya. Kemudian aku meyakini tentang Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian selesai. Apa bedanya keyakinan kita dengan keyakinan anak-anak TK? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fil amri bil ikhlas wa husnin niyat. Ini satu pasal masalah di dalam membicarakan tentang perkara ikhlas dan perbaikan niat fi jami'il a'mal, di dalam segala pekerjaan. Tentu sekali pekerjaan di sini adalah pekerjaan yang baik. Al-zahirati, baik itu pekerjaan yang zahir, yang nampak, yang nyata, wal khufiyati, dan pekerjaan yang samar atau tidak tampak. Kita memiliki dulu atau tebel dulu larang azkar. Tapi makna azkar dalam bahasa kita kumpulan zikir-zikir. Nah, berarti lalu kita kumpulan zikir-zikir, ya dari zikir, dari amalan-amalan hari-harian sampai amalan bulanan mingguan yang akan dibahas di dalam kitab azkar ini karena si Imam Nawawi mengarang. Pasal pertama di dalam bab ini adalah faslun fil amri bil ikhlas, perintah untuk mengerjakan segala perkara dengan ikhlas. Wa husnin niyati, wa husnin niyati. Kena baca kitab ya rajanya Sri Maksi dengan ahli Darwenda. Dan perbaikan niat fi jami'il a'mali, pada sekalian amal, pada sekalian pekerjaan. Az-zahirati, yang zahir-zahir, yang nampak-nampak, jadi bentuk jamak zahirat, jamak muannats salim. Wal khafiyati, dan yang khafiyah, tersembunyi. Kebeg-kebeg kita kait-kaitan kerja pelajaran saat dulu dia. Jadi hadirin sekalian yang pokok, saya yakin dan bahwa keyakinan satu muda adalah mengikut kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arah telu bidang ilmu seharus wajib pengiring pelajari, seharus guruan ya. Ampun yang kena dan ya aturan bakti kulit dari Allah Ta'ala. Nabi-nabi ilmu ini pertama ilmu usuluddin. Nabi dengan ilmu usuluddin, yaitu ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Tuhan. Ini yang pertama. Kenapa begitu perlunya ilmu tentang ma'rifatullah? Karena di dalam kitab Sirrul Asrar yang kaitan bahasana Nabi SAW, kaifa ta'budu liman la ya'rifu, bagaimana mungkin kalian bisa menyembah kepada sesuatu yang kalian belum kenal. Nanti yang pada wajibah syarat belajar tentang ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah ini tidak susah, tidak sekel, cuma dia takut sih dengan sedih bertanggung jawab. Para lamun beranjak berjokak, jadi beranjak dan dia tahu stres. Di darat cerita lamun tahu bahasa,
Bahkan tidak ada ilmu yang paling lebih nikmat kita pelajari melebihi nikmatnya belajar tentang ilmu ma'rifatullah, ketimbang ilmu fikih, ketimbang ilmu tentang Allah. Ini adalah ilmu yang paling nikmat dipelajari. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang keyakinan. Ini menyangkut tentang keyakinan yang luhur. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan diri kita sebagai orang yang berkeyakinan sahih, benar, sementara masih dalam khayal, masih dalam khayalan doang. Tuhan yang kita sembah itu masih dalam khayalan. Disebut dalam Allah, ya masa bodoh lah. Dia tanggung jawab beda Allah atau ya bicara tentang Allah sedetail mungkin. Nah, yang boleh dalam kitab Masailah ada dua iman, pembagian iman. Pertama iman mujmal, kedua iman mufassal di sini. Iman mujmal ini iman secara garis besar, secara menyeluruh. Lamun keyakinan Allah berseke, mudah yakin Nabi Muhammad utusan Allah, Allah satu pihak, selain dari si Allah adalah makhluk, cukup dari keyakinan. Kepala Tuhan dengan beriman, berhak kepada dan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Maksudnya di dalam lagu lima bagian iman sak pertama, iman mujmal, iman secara garis besar, dan inilah yang diyakini secara umum oleh manusia. Cuma lamun kita doang yang tidak beriman, sekedar tahu tentang Allah itu hanya satu esa, dan aku yakin tentang keesaan Allah dengan sifat-sifatnya. Kemudian aku meyakini tentang Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian selesai. Apa bedanya keyakinan kita dengan keyakinan anak-anak TK? Makin anak TK mungkin ketuan, anak saya biak bumi Allah, saya biak langit Allah, bila Allah seke pasti kena-kena. Dan itu sudah pasti. Nah seperti itu sebuah dewasa maratadahnya. Kalau keyakinan kita hanya jalan di tempat di sana, bila kita maju jalan depan, ke tempat doang. Iman kita dari sejak kita baru lahir sampai sekarang berumur nggak ada keyakinan tentang itu saja. Berarti harus makin naik kelas. Sehingga bahasanya awaludin ma'rifatullah, awal-awal kenal agama, awal-awal beragama adalah mengenal Tuhan. Sedek teman gawe sembahyang, kenali dulu yang kita sembah. Sedek teman gawe puasa, kenali dulu yang perintah kita puasa. Sedek teman gawe zakat, kenali dulu yang memerintahkan kita untuk berzakat. Karena ibadah yang kita tidak tahu arahnya kan berarti ibadah umumian saja. Nah, bukan gawe terserah. Jangan terserah di masalah dikitnya. Kita harus kritis di dalam amal ini. Maka ilmu tentang mengenal Allah ini adalah ilmu berbicara di dalam ilmu usuluddin, itu ilmu peringkat peragama. Terus ilmu usuluddin ini tahu makomnya ya. Ilmu usuluddin makomnya li makom ruh, makom rahasia sitebaran. Rahasia sitebaran karena di dalamnya disuruh. Kemudian yang kedua adalah ilmu fikih. Ilmu fikih. Nah, ilmu fikih nah, begitu ada ilmu fikih ini adalah untuk memperbaiki keadaan zahiriyah, batang tubuh atau syariat. Karena manusia telah di atas dunia atas dua unsur penting, ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Jasmani ini adalah batang tubuh, rohani ini adalah awak kesah berbentuk halus, bertubuh halus. Maka hadirin sekalian, kegunaan ilmu fikih adalah nak priri batang tubuh. Nah, ya berbicara sedek-dena pitu pondasi awal di dalam hukum, yaitu wajib atau fardu, sunat, haram, makruh, mubah, sah, batal. Oke, terasa darah terasa
ilmu usuluddin tentang haram haram makruh mubah. Maka hukum sak pitune ialah ia sak berlaku li semesta raya ini. Apa hukumnya? Misalnya gawe ini haram, apa gawe ini sunat ini. Nah ia berlaku. Nah keluian manusia ya doang tau nah berkecimpung di sate halal haram makruh mubah sunat sah batal itu saja yang dikecimpungi, sehingga terjebaklah kita di dalam pengharapan tentang pahala, kemudian pengharapan tentang surga, kemudian menakuti tentang panasnya api neraka. Ia doang itu terjebak. Kemudian kapan kita akan naik ke level yang lebih atas? Kalau hanya lampu penyerang berkisar di antara ilmu fikih doang. Maka ilmu fikih diki wah secara hukum doang kedakwahan di mana-mana. Ilmu usuluddin jarang. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf syirbaran, yaitu ilmu tasawuf berasal dari kata sofa, ya tasawwafa ya tasawufan. Tasawuf niki pensucian, niki ya arahnya ate arahnya. Maka ilmu tasawuf niki menyinggung atau membahas tentang ikhlas, sabar, tawakal dan seterusnya. Pokoknya satu jurus tentang masalah hati. Hadirin rahimakumullah, para peserta muzakarah yang kami muliakan, satu ilmu niki adalah tiga kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Usul, fikih, tasawuf wajib berbarengan tanpa berjalan berurut kena tanda giring jalanan kehidupan ini. Nah yang kedua makin fitnah terjadi, luwe dengan sabaranya ilmu usuluddin tentang pembicaraan tentang Tuhan, pembicaraan tentang ketuhanan, kemudian sudah merasa di level tertinggi, kemudian lupa tentang ilmu fikih. Nah, cara pengertian tentang haram sunat makruh mubah, apa hukum dengan sembahyang wajib itu ada dua hadis. Apa hukum dengan kita berbuat haram dan sebagainya? Gara-gara kalau berembun, kita arti berembun, maka kita berembun padahal ya jiwa berebut simpanannya. Maka hadirin sekalian, lamun pengiring bicara tentang ketuhanan, maka ilmunya ya seputaran ketuhanan doang, seputaran ketuhanan. Artinya dedek keparan hanya bicara tentang ketuhanan, kemudian mungkin akan kita singkirkan. Ini pemahaman sama sih keliru. Wah dia kakak biru kajian ya bicara nenek doang. Lain lah di depan bicara pergi depan patul puin atau pergi aja ya bila bicara pergi sakembe. Nah tatkala bicara tentang ketuhanan, maka semua yang ada pada ilmu fikih ini dikunci dan kamu ngalih keselinan semula halal tetap halal, semula haram tetap haram, semula wajib tetap wajib. Ini akan berubah ke PP posisinya. Jadi sabarnya di dua kaji tentang ketuhanan, pada setuah li pokok tahu tahu di neraka ada waktu kijanya. Putih lalu deh, putih lalu oke ya. Dikit ya. Jadi inilah pemahaman dengan berguru tanpa arah dasar lagi cara delek guru sehingga terbawa dan berjuang main doang ya. Sementara ya satu tahu firman dari akal sempurna marah karena kocet dia aku jatuh di mana lebih tahu angin dia doang mantau dan bahaya. Ini kilas sebelumnya tentang tiga ilmu yang harus yang ingin pelajari dan dalami kalau bisa. Nah begini dalam bab pertama tentang amal-amal zahir dan amal batin ya. Amal zahir ini tentu sekali amal yang berkaitan dengan amal syariat, sembahyang zahir, puasa zahir, kemudian haji zahir, sedekah zahir. Berarti di setiap zahir ini kira sak batin. Salat namun ada zahir pasti ada salat batin. Lamun zahir bicaranya adalah bicara syariat. Lamun batin berarti bicara hakikat. Berarti kalau ada sholat syariat pasti ada sholat hakikat. Kalau ada sedekah syariat pasti ada sedekah
secara hakikat. Nabi kenal hakikat, hakikat ini adalah super atau kebenaran ya, atau asal mula dikilah. Niki versinya pun dua, nanti ada ikhlas secara zahir, secara syariat ada ikhlas secara hakikat. Lamun ikhlas secara syariat adalah tidak mengharapkan imbalan atau tidak mengharapkan balasan sekarang ya dari apa amalan seiring dan gawe dikilah ikhlas, hanya mengharapkan semata-mata ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di dalam penjelasan tentang amal ikhlas dari ilmu hakikat, ikhlas niki amal sakeparan amal ikhlas niki telu. Allah Subhanahu wa ta'ala menikah di dalam Al-Qur'an, faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman yarju, wa atau faman itu redaksinya, faman yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang hendak atau berharap, raja itu berharap beda karena selakunya dengan bagaimana di narak yang berharap pada kejadian sebenarnya, kecuali mungkin orang-orang yang ateis yang tidak meyakini tentang Tuhan. Kebeda dengan ateis yang memiliki keyakinan dan ada Tuhan, sebab di dunia ini oleh lain yang kedit lain yang kedit era era di narak mantau dia tentang keberadaan Tuhan ini. Saat terbahas si esai maupun apa pembahasannya niki adalah sebatas pembahasan atau sebatas keyakinan doang ya. Lalu saat dia misalnya marakan angin, misalnya marah angin, arah di angin, arah bisa tidak dibuktikan dengan adanya angin? Kan tahun dia akan arah angin meskipun tidak kelihatan. Atau misalnya tentang selain dari energi, misalnya tentang energi atau kekuatan, arah dan energi ini dia ada, bisa dibuktikan, bisa dibuktikan karena arah alasina isina tahu atau apalagi ukur keadaan energi dalam segi-segi barang atau benda. Nah sementara Tuhan tidak mantap bukti yang menjadikan tentang keberadaan Tuhan itu di mana dan apa Tuhan itu, kan darah mantau. Jangan lupa guru. Arat mantap dia kira-kira ada yang sudah membuktikan tentang Tuhan itu di mana dan apa Tuhan itu. Nah ya alasan dengan ateis apa dia yakin dan ada Tuhan. Lalu pada kenyataannya hadirin sekalian, dia yakin tentang Tuhan itu ada atau tidak ada, kehidupan ini tetap berjalan sesuai dengan apa semulaannya. Nah, kalau dengan ateis ini apakah haram belum mati bergelosor dan sebagainya? Pada doang nanti hidup bertemangan pada nanti besuk, bertidur pada nanti lelah, namun tadi tak teri oleh kapal pada nanti peak, nanti mati pada doang. Kita seorang itu beriman yang dah dulu, ya saja beriman yang dah sama saja semuanya. Ya, dek narak istilahnya perbedaan. Makanya ia jangan sering kuat keyakinan dengan ateis, dengan Jepang, Cina, dengan Korea, buah di narak, buah dulu. Nah, ia mau bebas sih kalau yang pun di narak dan tahun depan karena dia udah hukum. Dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah ayat ini mengatakan, faman yarju, barang siapa yang raja itu berharap liqa rabbih, berjumpa dengan Tuhan. Nah berjumpa dengan Tuhan berarti lalu kena berjumpa dengan Tuhan berarti umat itu kan ada beda ya Allah. Pertanyaannya, kalau kita akan berjumpa dengan Tuhan, berarti Tuhan itu sosok yang kita jumpai. Kamu mau kemana misalnya? Saya mau ke Jakarta, mau ngapain? Saya mau berjumpa dengan presiden. Presiden itu adalah sosok. Apa kamu mau kemana? Saya mau ke Nurjani, mau ngapain? Saya mau berjumpa dengan Nyai Rohidul misalkan. Berarti semuanya adalah sosok.
teman-teman meyakini tentang liqa Rabbi niki berjumpa dengan Tuhan dalam sosok niki pun kita sudah memiliki keyakinan yang keliru. Kapanpun sekarang atau besok Tuhan itu tetap seperti ini dia. Dia tak berjumpa, dia tak jumpai dia. Lalu berjumpa dengan Tuhan, kemudian Tuhan akan duduk misalnya, kita akan di bawah ngomong gitu. Begitu kan khayalan kita selama ini. Era doa akan mati, otak bikin jenennya. Jadi katanya kalau mau berjumpa dengan Tuhan, syaratnya satu, mati dulu. Terus lalu mati memang mau dikerja Allah. Memang Allah itu tahu dengan itu tahu kan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak semisal dengan apapun. Artinya kalau sesuatu ada tempat, kalau sesuatu ada istilahnya posisi, ya berarti dia luar daripada yang bertempat dan berposisi, tidak termasuk di dalam segala-gala yang dipikirkan oleh akal manusia. Lalu apa sih maksudnya? Mati itu maksudnya apa? Arah hadis Nabi, meskipun hadis ini mungkin disebut tidak sahih secara ilmu hadis, mengatakan mutu qabla anta mautiku, matilah dirimu sebelum kamu dimatikan. Suruh mati dulu sebelum teman mati. Berarti syarat kita akan berjumpa dengan Allah adalah kita harus mati. Mati di sini adalah ada dua, ada mati secara hissi, ada mati secara maknawi. Mati secara hissi adalah mati rege, sedangkan mati maknawi adalah hidup rege lalu mati secara keyakinan. Maksudnya di dalam sifat 20, dalam sifat 20 Arab kepala darah itu sifat mahani kan, sifat 20 dibagi jadi 3 ya, nafsiyah, sarfiyah, mahani, mahnawiyah. Sifat mahani niki murni sifat Allah, ya, kudrat, iroda, ilmu, hayat, sama, basar, kalam niki arana sifat mahani. Sapidune sifat mahani sapidune adalah sifat sak nyedel dalam diri insan. Nyedel dalam diri insan tahunan. Kudrat artinya kuasa, mampu kita bergerak, kita berjalan kemana-mana. Kalau kita mengatakan itu adalah kuasa kita, berarti itu sifat kita. Sementara sifat manusia di dalam sifat 20 adalah kebalikan. Kalau Allah bersifat kudrat, berarti manusia atau makhluk bersifat lemah, darat. Iradah berkehendak, ilmu mengetahui dan sebagainya, hayat sama basar. Hayat artinya hidup. Kalau kita mengatakan diri kita hidup, berarti dua hayat. Ada hayat Allah, ada hayat manusia. Mana mungkin dua hayat akan bertemu di dalam satu ada. Berarti dikit suruh mati dulu sampai itu dulu. Karena mati pulangkan itu kepada Allah, ya, bukan milik kita. Berarti lamun mati segitu not penggitar sama Allah terus. Penggitar nenek terus. Limit kena basar, melihat, bukan aku melihat, tapi sifat Allah basar, melihat. Nek baru juga sifat ini. Lalu sebenarnya sifat kejesaknya sifat mana mungkin bisa berkelir. Sifat itu ada pada zat. Begitu disebut sifatnya pasti ada zatnya. Begitu kita sebut gula, di sana ada manis. Maka gula dengan manis secara bersamaan tidak bisa dipisahkan. Mungkin tetap bisa gula kerja manis. Disebut gula pasti manisnya ada itu. Jadi manis dengan gula adalah dua nama yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Begitu juga antara Tuhan dengan makhluk, antara Tuhan dengan yang diciptakan ini, yang sebut darat bilang ini adalah yaitu antara zat dengan sifat. Allah itu zat, makhluk ini adalah sifat. Allah itu adalah sebenar-benarnya, sedangkan yang lain adalah mirahnya atau cerminnya saja. Sekali lagi, kalau Allah itu zat, berarti selain Allah adalah sifat.
Berarti lamun selain Allah apa saya kita turunan semesta raya tanpa batas. Berarti ini sifat. Artinya apa? Ketika Allah itu adalah zat, berarti semesta raya ini sifat. Bisakah dipisahkan antara zat Allah dengan sifatnya? Tentu sekali tidak bisa. Berarti secara tidak langsung dengan akal kita dan ilmu kita setelah kita belajar ini, ya, liqa arabi, berjumpalah kita dengan Allah. Jangan harap berjumpa dengan Allah besok kalau belum tahu dia sekarang. Dan berharap akan liqa dengan Tuhan besok kalau kita belum liqa dengan Tuhan sekarang. Mungkin nanti liqa ke Allah sekarang, berjumpa dengan Allah sekarang, ya. Bagaimana cara berjumpa dengan Allah sekarang adalah tadi mazhar, mata memandang, hati menyaksikan. Mata memandang, hati menyaksikan. Mata pandang makhluk, tapi hati kita memandang Tuhan. Saya sedang berbicara, mata zahir, penyerminan pelungguh melihat, atau pemiringan pelungguh mendengar saya sedang berbicara. Itu syariatnya saya berbicara, tapi hakikatnya sifat itulah yang berbicara. Melalui apa? Melalui ruh yang saksian ruh. Maka yang berbicara ini bukanlah batang tubuh, tapi ruh yang berbicara. Batang tubuh hanyalah mengikut perjalanan atau kemauan ruh itu sendiri. Ruh tidak akan bisa apa-apa kalau tidak dikarenakan di dalamnya atau di sebalik itu ada disebut sir. Sir itu adalah rahasia lah. Para rahasia yang disebut yang benar manik Nabi al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu sirku dan aku sirnya. Jadi otomatis kita akan senantiasa menyaksikan Allah jadinya. Maka pantaslah Allah mengatakan dalam ayatnya, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kuarahkan pandanganmu, matamu, hatimu, maka yang melihat adalah wajah Allah. Apa kenan wajah Allah? Kenyataan Allah. Kenyataan Allah. Jadi sekalian, maka sebenarnya memilih pandangan dari kenaan terpandang. Para ulun mata memandang makhluk, ya makhluk secara zahir. Syariatnya ya manusia, langit, hewan, binatang dan sebagainya. Tapi batin kita, basirah kita, hati kita memandang. Tiada lain yang kupandang adalah dia semata. Melalui apa? Sekali lagi melalui memandang tentang ruh. Namun bela muslim ada ruhnya bisa berbukai dan sebagainya, ya. Tentang searak itu, arak kan wujud. Wujud itu ada, sementara ada itu tidak ada sifat pada manusia, pada makhluk ada itu dan sifat Allah. Ya bos laporin di neraka kalau kulluman alaiha fa, semuanya akan fana. Nanti terpilih makonan ya kan? Ayo penas di seberang cuma ada anak. Nara cuma makhluk deh. Nanti cuma sebenarnya yang membuat ini semua ada itu hanyalah apa? Kesadaran saja. Makanya namun dengan ahli filsafat mengatakan bahwa kita itu berada dalam kesadaran Tuhan sebenarnya. Yang membuat semuanya ini ada adalah kesadaran. Coba di Indo ada yang parah. Boleh gitu mati. Indo bayar dan kepala tidak ada apa-apa. Yang menekuluman alaihafan. Semua ini tidak ada sebenarnya. Yang membuat ada